Halo, assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi dengan Neza Purnamasari. Saya hari ini akan menjelaskan tentang pemeriksaan Leopold, di mana pemeriksaan ini biasa kita lakukan sebagai pelengkap dari pengkajian pada asuhan keperawatan di maternity care pada masa ANC, yaitu antenatal care pada usia ibu hamil, trimester 2 dan trimester 3. Nah, apa itu palpasi Leopold? Biasanya palpasi Leopold ini adalah suatu pemeriksaan palpasi yang merupakan suatu teknik perabaan di mana kita meraba perut ibu hamil berdasarkan teori yang telah dikembangkan Leopold. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus. Jadi ini juga dapat berguna untuk memastikan usia kehamilan ibu dan juga kita dapat memeriksa apakah janinnya bergerak atau tidak. Pemeriksaan Leopold ini sendiri sebenarnya terdiri dari 3 ya teman-teman, namun yang pertama kali kita akan melihat pemeriksaan Leopold pada Leopold 1. Tujuannya yaitu untuk menentukan usia kehamilan, kemudian untuk mengetahui bagian dan apa sih yang terdapat di bagian fundus uterus. Nah teman-teman, biasanya pemeriksaan ini sendiri dilakukan dengan cara apa? Yuk kita lihat. Biasanya kalau kita meraba itu adalah bagian keras dan bundar, itu berarti kita teraba kepala bagian janin, teman-teman. Nah, kemudian kita juga dapat melihat apakah janin itu bentuknya melintang atau mungkin sudah masuk kepala pada bagian PAP. Pada pemeriksaan Leopold 1 ini juga kita dapat mengukur tinggi fundus uterus, yaitu untuk menentukan bahwa sudah masuk usia kehamilan keberapa sih sebenarnya ibu ini, teman-teman. Nah, cara mengukurnya yaitu yang pertama kali kita akan menggunakan alat berupa medline atau meteran yang tidak elastis. Kemudian yang harus kita anjurkan pada ibu itu sendiri yaitu mengosongkan kandung kemih. Kemudian kita juga dapat memberikan ibu itu yaitu posisi di mana ibu itu duduk dengan posisi setengah duduk. Biasanya TFU ini sendiri kita ukur mulai usia kehamilan 22 sampai 24 minggu. Pengukuran tinggi uterus ini sendiri biasanya kita menggunakan pita dimulai dari tepi atas fundus uterus sampai dengan simfusus pubis ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri di gambar ya teman-teman bagaimana caranya mengukur dari tinggi fundus uterus itu sendiri. Nah tujuannya untuk mengukur TFU ini sendiri adalah untuk mengetahui pembesaran uterus sesuai dengan usia kehamilankah dan untuk mengetahui apakah berat janin itu sesuai dengan usia kehamilannya ya teman-teman. Jadi untuk TFU ini sendiri kita memiliki rumus di mana TFU itu untuk taksiran berat janin biasanya TFU dikurang 12 kemudian dikali 1,5. Tapi jika bagian terbawah janin sudah masuk PAP atau biasanya sudah masuk usia trimester ketiga pada kehamilannya, TFU-nya itu dikurang 11 kemudian dikali 1,5 ya teman-teman. Nah ini hasilnya adalah dapat kita lihat ya teman-teman ya. Jadi untuk ukuran kehamilan usia 12 minggu biasanya itu kita dapat lihat pada gambar itu sendiri ini 1-2 jari di atas simfusus pubis. Sampai dengan usia kehamilan 36 minggu ini kita dapat mengukur dengan 3 jari di bawah processus sigmoideus. Dan untuk akhir kehamilan untuk ukuran 40 minggu ini biasanya pertengahan antara processus sigmoideus dan pusat. Nah, kemudian kita masuk ke pemeriksaan Leopold 2. Biasanya Leopold 2 ini adalah untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus pada letak lintang dan ditentukan di mana kepala janin.
Kenapa kita mengetahui level 2 ini teman-teman? Tujuannya adalah untuk mengetahui apa sih kuda sisinya, apakah kuda sisinya itu salah satunya terasa keras atau mungkin terasa lunak. Jika terasa keras, kita berapa tahu bahwa itu adalah punggung dari bayi, di mana kita dapat mengetahui JJJ bayi dengan menggunakan Doppler ya teman-teman. Tekniknya yaitu kita memposisikan ibu dengan lutut fleksi ya teman-teman ya. Kaki ditekuk dan pemeriksa menghadap ibu. Kemudian kita hasil dari pemeriksaan kelompok 3 ini adalah bagian keras atau bulat dan hampir homogen adalah kepala. Sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Ya. Kemudian apabila bagian terbawah janin sudah masuk PAP, maka saat bagian bawah digoyang sudah tidak ada seperti adanya tahanan. Untuk pemeriksaan Lowcott 4, tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa sih yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki panggul. Biasanya pemeriksa akan menghadap ke arah kaki ibu dan memposisikan kaki ibu itu lurus. Kalau pemeriksaan 1-3 tadi ibu dengan posisinya fleksi, nah ini kaki ibu dengan posisi lurus ya. Kemudian meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Kemudian ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas testis. Kemudian kita akan menemukan kedua ibu jari kita. Kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang berada di dinding bawah uterus. Perhatikan juga sudut yang terbentuk oleh jari-jari bertemu konvergen atau tidak bertemu divergen. Nah, hasilnya jika dari kedua jari tangan pemeriksa bertemu atau konvergen ya teman-teman, bisa dilihat di gambar ini ya teman-teman ya. Kalau bertemu berarti dia itu belum memasuki pintu atas panggul. Sedangkan pada gambar ini ternyata tangan dari kedua pemeriksa itu tidak bertemu lagi ya teman-teman. Artinya kepalanya sudah masuk ke pintu atas panggul dari ibu. Nah, ini biasanya sudah mendekati pada masa persalinan. Baik, sekian teman-teman dari presentasi saya hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin silakan email ke saya di neza.pertama@gmail.com. Terima kasih.